Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Sehat semua bukan? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi Covid-19 ini pembelajaran tetap akan berlangsung. Oleh sebab itu, maka pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia itu tentang teks eksposisi, yaitu sebagai dalam rangka pembelajaran remedial bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kompetensi dasar yang harus kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar maupun yang dibaca. Kemudian indikator yang harus kalian pahami, yang pertama yaitu nanti saya mohon kalian bisa menyebutkan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, menentukan fakta dan opini dari teks eksposisi. Dan yang keempat, menentukan pola pengembangan teks eksposisi. Ya, oke, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan. Tadi di depan indikator yang pertama tadi memahami tentang pengertian teks eksposisi. Oke, teks eksposisi itu apa toh? Teks eksposisi itu adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat yang disertai dengan fakta. Pendapat ya. Pendapat dari siapa? Pendapat dari penulis. Kemudian teks eksposisi itu harus memuat penilaian, dorongan, atau ajakan tertentu kepada khalayak, ya, dorongan, ajakan tertentu kepada khalayak atau kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, teks eksposisi bentuknya itu bisa kalian temukan di media massa. Itu berupa isi, tulisan isi, tajuk rencana atau editorial, artikel ataupun tanggapan kritis. Nah, itu yang sering kita temukan teks eksposisi di surat kabar atau di majalah. Mari kita lanjutkan anak-anak sekalian. Unsur teks eksposisi itu ada dua, yaitu satu berupa gagasan, ide, atau pendapat atau opini. Ya, saya ulang lagi. Unsur yang pertama yaitu gagasan, ide, pendapat, atau opini. Nah, opini, gagasan, ide, atau pendapat itu apa? Yaitu yang berisi pernyataan yang berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Contoh dalam sebuah kalimat seperti ini. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Coba sebelum saya lanjutkan, tolong dipahami kalimat ini termasuk opini atau pendapat. Ya, kenapa kita yakin ini pendapat? Dan ini merupakan suatu ide atau gagasan atau pendapat dari seseorang. Pendapatnya bagaimana? Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapat kan? Iya. Pendapat lain, hutan di Indonesia semakin tahun semakin berkurang. Itu pendapat. Berkurangnya berapa kan tidak ada faktanya. Ya, kalau nanti sudah dibuktikan sekian persennya atau sekian berapa persen hutan Indonesia semakin berkurang dengan data-data yang konkret, itu suatu fakta. Contoh lain lagi, kemungkinan tahun depan pembelajaran di masa pandemi Covid akan dilaksanakan. Kemungkinan tahun depan. Ini apa ini? Ini pendapat ya? Ya, pendapat. Kenapa? Kan baru sesuatu yang belum terjadi ya Nana, belum terjadi. Baru sebuah gagasan, baru sebuah angan-angan, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi intinya daripada gagasan, ide, pendapat itu berupa komentar boleh, penilaian boleh, saran boleh, atau juga sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih di dalam angan-angan, sesuatu yang masih di dalam gagasan, ya, atau pendapat. Oke, kita lanjutkan unsur yang berikutnya. Unsur yang berikutnya adalah fakta. Fakta itu apa? Fakta itu berisi keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar telah terjadi. Dalam teks eksposisi, ini fakta itu berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih
meyakinkan khalayak. Sebab teks eksposisi itu selain fakta juga harus ada gagasan. Artinya gagasan yang harus didukung oleh sebuah fakta. Teks eksposisi itu pemaparan gagasan harus didukung dengan fakta. Faktanya apa? Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober 40% dari seluruh keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Nah, ini fakta, ditunjukkan dengan fakta, ya, fakta. Adanya pendapat yang disertai dengan bukti-bukti. Apa bukti-buktinya? Apa? Bulan Januari sampai Oktober 45% dari seluruh titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Fakta lagi juga. Dari bulan Maret sampai Oktober, anak-anak SD, SMP sampai SMA mengikuti pembelajaran di wilayah Sleman, mengikuti pembelajaran dengan sistem daring. Ini fakta ya. Memang kenyataan seperti itu fakta. Ya. Ini terjadi di kanan kiri masyarakat kita. Loh, kalau seperti itu kan itu fakta atau pendapat? Fakta. Karena kenyataan apa? Buktinya berada di kanan kiri masyarakat kita, itu fakta. Paham ya? Oke. Contoh sederhana sekali gini, sederhana saja yang fakta. SMP 1 Ngemplak berada di wilayah Jangkang. Itu fakta atau opini? Fakta, sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kenyataan, fakta. Lanjut, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf itu dibedakan menjadi 3. Satu, pola pengembangan umum khusus, maksudnya pola pengembangan berdasarkan letak kalimat utama ya, atau gagasan pokoknya ya. Itu dibedakan menjadi 3. Satu, pola pengembangan umum khusus umum, dan pola pengembangan campuran. Nah, kalau pola pengembangan umum khusus itu apabila ide pokok bagian teksnya itu ditempatkan di awal paragraf. Ya, di awal paragraf, kemudian baru diikuti oleh beberapa atau ide-ide penjelas atau beberapa ide-ide penjelas. Itu ya, salah lagi, pola pengembangan umum khusus atau juga disebut dengan deduktif. Ya, jadi diawali sebuah paragraf yang diawali dengan ide pokok atau kemudian diikuti oleh beberapa ide-ide penjelas. Ya, D. Untuk lebih memudahkan kalian mengingat, D itu berarti depan ya anak. Oh, berarti ide pokoknya berada di depan. Oh, berarti maka deduktif. Lihat gampangnya seperti itu. Deduktif itu berdasarkan kalimat utama. Kemudian untuk pola yang khusus umum atau induktif itu dibalik. Kalau kebalikannya tadi yang di depan tadi deduktif, berarti kalau yang di belakang adalah induktif atau juga disebut dengan pola pengembangan paragraf, pola khusus umum. Bagaimana? Ya, diawali dengan ide-ide pokok, ya, diawali dengan ide-ide penjelas, kemudian baru diakhiri dengan ide pokok atau ide pokoknya berada di akhir paragraf, gitu ya. Ide pokoknya berada di akhir paragraf, jadi diikuti oleh beberapa ide-ide penjelas, ya. Jadi awali dengan ide-ide penjelas. Itu tentang pola paragraf khusus umum, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah pola campuran. Pola campuran itu maksudnya apa? Pola campuran itu diawali oleh pola, kemudian sebuah kalimat atau sebuah paragraf, ya, gagasan pokoknya itu biasanya ada 2, ya. Contohnya seperti ini, contohnya ya, motif batik Indonesia itu bermacam-macam. Ada motif para rusa, ada motif tawung dan lain sebagainya. Terus ditutup dengan sebuah kalimat ide pokok juga. Memang motif batik Indonesia itu beraneka ragam. Jadi ada ide pokoknya di awal dan di akhir paragraf.
Kemudian kalimat-kalimat penjelasnya, ide-ide penjelasnya itu berada di tengah, itu namanya pola pengembangan campuran. Iya, gitu ya. Ya, jadi kalau di awal tadi namanya deduktif, kemudian kalau di akhir tadi, ide pokoknya di akhir namanya induktif atau juga disebut dengan pola pengembangan. Kalau deduktif juga disebut dengan pola pengembangan umum khusus, sedangkan induktif juga disebut dengan khusus umum. Ya, kalau yang deduktif tadi ide pokoknya berada di awal, umum khusus. Kalau yang khusus umum ide pokoknya berada di akhir. Jadi intinya itu terletak pada ide pokoknya. Ide pokoknya terletak di mana? Kalau campuran, ide pokoknya itu di awal dan di akhir, gitu ya. Oke, itu berdasarkan letak kalimat utamanya. Selanjutnya, pola pengembangan teks eksposisi ini berdasarkan isinya, isi daripada teks. Yang pertama yaitu pola pengembangan definisi. Pola pengembangan definisi. Nah, apa yang dimaksud dengan pola pengembangan paragraf teks eksposisi dengan pola pengembangan definisi? Yaitu paragraf eksposisi yang dikembangkan dengan pola definisi. Biasanya penulis berusaha memberikan keterangan atau arti dari sebuah kata atau hal yang dibahas. Definisi itu pengertian ya. Biasanya itu ciri-cirinya, misalkan lingkungan hidup adalah lingkungan. Biasanya lingkungan hidup adalah, itu loh, ya, kata adalah, lingkungan hidup merupakan titik, itu loh, itu ciri-cirinya pola pengembangan definisi. Di bawahnya akan saya berikan contoh. Ya, contoh paragraf pola pengembangan definisi. Coba kata apa yang kamu temukan dari bahwa paragraf ini definisi? Ada nggak kata adalah? Ya, pemasaran global atau global warming. Ini adalah, beda. Ada kata adalah itu tadi, ya, adalah. Global warming itu apa? Yaitu memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi. Nah, itu namanya pola pengembangan definisi. Contoh lagi ya anak-anak, ya, misalkan harimau termasuk jenis makhluk hidup karnivora, merupakan makhluk hidup karnivora. Ya, saya ulang lagi, harimau merupakan makhluk hidup karnivora. Ini termasuk definisi dia. Loh, kok kenapa dinamakan karnivora? Karena harimau itu adalah binatang pemakan daging, gitu ya. Oh ya. Kalau makan daging itu ditandai dengan ciri yang merupakan, itu juga merupakan termasuk pola pengembangan definisi. Atau juga bisa ditandai yaitu, tidak nyata, yaitu gitu. Pola ilustrasi. Itu pola pengembangan paragraf, pola ilustrasi. Ilustrasi itu apa namanya? Ilustrasi itu gambaran ya. Ilustrasi itu penjelasan, ya, uraian, ya, yaitu sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Ilustrasi berupa harus memerlukan gambaran-gambaran, merupakan gambaran secara nyata. Untuk apa? Untuk memperjelas pendapat atau gagasan kalian, gitu ya. Kemudian ilustrasi itu berfungsi untuk apa? Itu untuk membuktikan atau memperkuat pendapat. Pengalaman pribadi itu juga bisa merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Akibat pengikisan pantai atau juga disebut dengan abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, infrastruktur jalan yang berada di tepi pantai Alar, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan mulai tergerus. Terus diberikan ilustrasi. Bagaimana tergerusnya? Jalan yang dibangun itu rusak parah. Diilustrasikan. Kok tergerusnya bagaimana? Diberikan ilustrasi rusak parah. Kemudian ada satu titik jalan yang tergerus cukup parah. Terus kemudian diberikan ilustrasi lagi. Sebagian badan jalan nyaris putus.
itu ilustrasi atau diberikan gambaran. Contoh lain lagi, temanku si Joni itu anak yang sangat rajin. Mungkin ilustrasinya rajin, bagaimana kok ilustrasi rajin? Ya, dia setiap hari berangkat ke sekolah itu datang paling awal dibandingkan teman-temannya. Ilustrasinya kok rajin, ilustrasinya ya lebih awal. Ya. Tugas yang diberikan guru, ya, tugas yang diberikan guru selalu dikerjakan dengan baik dan benar. Ya, datang paling awal, tugasnya selalu dikerjakan dengan baik dan benar. Ya. Nilai ulangan hariannya pun dia yang paling baik di antara teman-temannya. Ya. Diberikan ilustrasi kok rajin tadi, berikan ilustrasi kok diberikan rajinnya tadi gimana? Bisa dipahami ya anak-anak ya, bisa dipahami ya pengertian ilustrasi. Jadi itu nanti memberikan penjelasan ya. Kok bisa dikatakan mulai tertulis, rusaknya sing piye gitu. Diberikan ilustrasi dan penjelasan. Oke, yang ketiga, pola pengembangan klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Pengelompokan ya. Klasifikasi itu pengelompokan. Yaitu merupakan proses untuk mengelompokkan sesuatu hal dengan pengalaman manusia. Kelompokan itu bisa peristiwa atau benda yang dianggap mempunyai kesamaan tertentu. Seorang lagi ya, pengembangan klasifikasi. Ya, proses untuk mengelompokkan sesuatu hal dengan pengalaman manusia. Boleh pengalaman itu peristiwa, benda, ya, atau sifat manusia boleh, atau yang mempunyai kesamaan tertentu. Oke, contoh kita langsung aja ke kalimat ke paragraf aja. Pencemaran air atau polusi air dapat terjadi di mana-mana, yaitu di sungai, sumur, danau atau laut. Pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh zat-zat kimia, tetapi juga zat-zat alamiah. Pencemaran air itu dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Antara lain pencemaran mikroorganisme, dikelompokkan ya. Kemudian organik nutrisi tanaman, bahan kimia anorganik, dan bahan kimia organik. Digolongkan, dikelompokkan, gitu ya. Jadi diklasifikasikan. Contohnya gini, tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan dikotil dan monokotil, diklasifikasikan. Dikotil itu tumbuhan yang bagaimana, yang berbeladuan, contohnya apa-apa. Kemudian monokotil diklasifikasikan, jadi kelompokkan gitu loh, dikelompokkan. Contohnya seperti itu. Giring-giringan ya, ingat-ingat ya. Klasifikasi itu pengelompokan ya. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi itu seperti itu, menyebutkan ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Anak-anak biasanya polisi untuk mengetahui pelaku kejahatan itu dengan mengambil sidik. Saya yakin misalkan ada benturan itu pasti meninggalkan sidik jari, ya, mungkin meninggalkan benda. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya itu polisi namanya melakukan apa itu? Identifikasi. Nah, polisian itu melakukan identifikasi, yaitu untuk mengetahui, menemukan ciri-ciri. Kira-kira pelaku mungkin kalau ada CCTV, ya di sana mungkin tinggi badannya berapa meter atau berapa sentimeter, kemudian kulitnya bagaimana, rambutnya bagaimana, dan seterusnya biasanya. Itu untuk mengetahui namanya, itu untuk mengidentifikasi. Nah, kalau teks pola pengembangan dengan identifikasi itu bagaimana? Ya, yaitu merupakan metode berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal atau objek, gitu ya. Oke, ya, untuk menyebutkan ciri-cirinya. Nah, contohnya, ya, coba kita perhatikan bersama. Yuk, paragraf berikut, ya kita baca ya. Air menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun belakangan ini banyak air yang tercemar zat kimia berbahaya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa sekitar 2 miliar lebih orang di muka bumi ini telah
mengonsumsi air yang tercemar zat berbahaya. Nah, terus disebutkan air minum yang tercemar itu memiliki ciri-ciri seperti ini loh, disebutkan. Ya, airnya yang tercemar umumnya berwarna merah. Nah, ini itu namanya identifikasi. Terus selain itu apa? Partikel itu muncul karena sejumlah partikel mikroalga yang tidak bisa terlihat. Selain itu apa lagi? Airnya berbau. Terus apa lagi? Airnya berwarna. Terus apabila untuk cuci untuk muka itu rasanya airnya sudah tidak segar lagi, ciri-cirinya air yang sudah terkontaminasi atau tercemar seperti itu. Ya. Terus kalau untuk membersihkan bukannya bersih malah jadi kotor. Terus lebih mudah lagi, di sana sudah tidak ada makhluk hidup. Contohnya apa? Tidak ada ikan tumbuhan di air itu. Nah, biasanya ya kalau ada cerita ya orang-orang militer itu ya, orang militer yang terjebak di tengah hutan, itu biasanya itu musuh-musuh itu menaruh air di sana, ada air terus diberikan racun. Tujuannya apa? Pasti militer di sana nanti akan kehausan di sana ada air, biasanya air dia akan kena racun akhirnya mati. Nah, kalau militer misalkan terjebak di tengah hutan gitu ya, biasanya jangan minum asal minum, tidak, diamati dulu. Misalkan ada ikannya, tidak, kok tidak ada ikannya. Walaupun tidak ada ikannya, tidak ada enggak makhluk-makhluk kecil-kecil yang hidup, ada enggak? Enggak ada. Kok banyak makhluk-makhluk hidup air yang mati? Ini berarti jangan diminum. Ini berbahaya. Ini pasti air beracun gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya. Identifikasi, paham ya? Jadi ciri-ciri air tadi itu merupakan identifikasi pola pengembangan paragraf dengan paragraf identifikasi atau dengan menandakan ciri-cirinya. Anak-anak bisa berikan contoh yang lain lagi, ya. Makanan kalau di air, kalau ini makanan yang mengandung pengawet. Nah, contoh dalam paragraf sekarang banyak dijual makanan yang menggunakan pengawet yang sangat berbahaya bagi tubuh. Hal itu sering kita temukan misalkan ya. Hal itu sering kita temukan di sebuah warung makan atau di pasar-pasar. Masyarakat tidak tahu bahwa makanan itu menggunakan bahan pengawet atau tidak tahu. Hal untuk mengetahui bahwa makanan itu menggunakan bahan pengawet atau tidak, biasanya tidak dihinggapi lalat. Kedua, binatang seperti kucing itu tidak mau. Ketiga, ditaruh di meja beberapa hari, dia tahan tidak basi. Ya, gitu ya. Terus biasanya makanan itu terasa akan kenyal. Ya, itu ciri. Nah itu termasuk pola yang disebut dengan pola pengembangan paragraf identifikasi, gitu ya. Anak-anak nanti bisa membuat contoh yang mencari sebuah paragraf yang menggunakan pola pengembangan identifikasi ya, pola pengembangan paragraf identifikasi. Okay. Pola pengembangan analisis itu apa? Analisis itu suatu cara membagi-bagi suatu objek ke dalam komponennya. Ya. Analisis itu dibagi menjadi dua, yaitu kausal dan analisis proses. Kausal itu sebab akibat ya, sebab akibat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kalau analisis proses itu ya berusaha untuk menjawab bagaimana dan seterusnya, bagaimana sesuatu terjadi proses. Misalkan proses terjadinya gempa bumi, proses terjadinya petir, proses terjadinya pelangi dan lain sebagainya, itu proses misalnya ya. Kalau sebab akibat bagaimana? Sebab akibat itu menyatakan hubungan sebab akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Oke, saya berikan contoh. Coba ini kira-kira masuk pada proses atau klausa. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas laut yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-lama akan
terlepas dari daratan. Coba kita perhatikan, kita semak. Ya, ini termasuk proses, termasuk pola pengembangan paragraf yang sebab akibat atau analisis. Ya, sebab akibat atau proses, analisis proses. Sebab akibat atau proses. Ya. Coba disebabkan oleh angin. Proses terjadinya abrasi karena faktor disebabkan oleh angin bertiup di atas laut. Ini menyatakan sebab akibat atau proses terjadinya abrasi karena faktor alam, disebabkan oleh angin. Jadi abrasi ada sebabnya, itu namanya analisis proses ya, analisis sebab akibat ya, kausal ya. Coba kalau seperti ini, yang kedua, abrasi terjadi karena angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. Arus dan angin tersebut lama-kelamaan menggerus pantai. Kemudian gelombang di sepanjang pantai menggetarkan tanah seperti gendang. Oke, kalau ini mana? Kalau ini proses ya, abrasi terjadi ketika angin bergerak di laut. Terus angin bergerak di laut, terus akhirnya menimbulkan apa? Gelombang, gitu ya. Setelah adanya gelombang, terus arus gelombang itu menuju pantai, gitu ya. Terus prosesnya lagi, arus dan angin tersebut lama-lama mengurus pantai, proses ya, Terus gelombang di sepanjang pantai, terus gimana? Menggetarkan tanah seperti gempa kecil-kecil. Nah, kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu sebagai badai akibat, sehingga dapat mempercepat terjadinya abrasi. Ini proses ya. Oke, proses. Ngerti nggak anak? Dong ya. Oke. Jadi kalau yang proses ini rangkaian arus terjadinya suatu peristiwa yang menyatakan akhirnya terjadinya sesuatu. Kalau yang sebab akibat, ya, kalau sebab akibat terjadinya unsur hubungan sebab akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Oke. Jadi coba saya berikan contoh lagi yang menyatakan pola paragraf analisis sebab akibat. Contohnya, ya. Misalkan Joko tidak naik kelas. Ya, Joko tidak naik kelas. Walaupun tidak ada konjungsi menyatakan sebab akibat. Coba, Joko tidak naik kelas. Terus kalimat berikutnya, setiap hari dia terlambat masuk sekolah. Tidak naik kelas. Terus kalimat berikutnya, setiap hari dia berangkat sekolah, dia selalu terlambat berangkat sekolah. Terus kalimat berikutnya, apabila di sekolah dia tidak memperhatikan guru, sering membuat keributan, ya, sampai di sekolah tidak memperhatikan malah sering membuat keributan. Terus kalimat berikutnya, tugas-tugas yang diberikan guru tidak pernah dikerjakan. Terus apa lagi? Dia sering mendapat teguran dari bapak ibu guru dan BK. Terus apa lagi? Ya, nilai ulangannya selalu jelek. Itu di kalimat di atasnya tadi saya perhatikan kalimat tidak menyatakan hubungan sebab, ada kalimat sebab, ada kalimat akibat karena tidak ada. Tetapi ada menyatakan dia tidak naik kelas. Terus di sana penyebabnya apa? Berangkat sekolah terlambat, di kelas membuat gaduh, tidak memperhatikan, tidak memperhatikan, nilai ulangan jelek. Itu menyatakan hubungan sebab akibat atau menyatakan hubungan proses sama? Sebab akibat atau proses? Sebab akibat ya. Oke, sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya tidak naik. Nah, bisa kalian berikan contohkan banyak lagi. Nah, ya, gitu ya, Nana. Oke, untuk pertemuan remedial pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang teks eksposisi, saya akhiri sampai pada pola pengembangan paragraf. Tadi pengertian teks eksposisi tadi sudah, unsur sudah, menentukan fakta, opini teks eksposisi sudah, kemudian pola pengembangan teks eksposisi sudah. Oke ya. Kalau anak-anak belum jelas, nanti bisa lain kesempatan bisa saya sampaikan lagi, atau silakan nanti anak-anak bertanya.
Demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Saya Bapak Sundoro, apabila ada hal-hal yang belum jelas bisa saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.